Baik, panggil Smith saat mereka berdua sudah di kamar setelah menyelesaikan makan malam mereka. Iya, Opa. Jawab Amelia lirih, tak bisa dipungkiri. Celotehan netizen bermulut pedas di media sosial telah membuat moodnya memburuk. Duduk di sini, Smith menepuk sisi ranjang di sampingnya. Amelia menurut dan duduk di samping sang suami. Kamu merasa terganggu dengan komentar-komentar di media sosial? Amelia menganggukkan kepalanya. Aku harus apa, Bay? Apa perlu kita membuat sebuah klarifikasi agar semuanya clear dan nama baikmu akan kembali? Tak perlu repot-repot, itu memang faktanya. Aku adalah orang ketiga yang datang merebutmu dari tunangan sahmu. Rasanya mungkin tak salah jika mereka menyalahkan aku atas kandasnya hubungan Opa dan Nona Marisa. Jelas Amelia pelan. Bay. Opa, aku tahu yang ingin kamu bicarakan. Tapi jika terus membahas masalah ini, jujur saja aku malas. Baiklah Bay, aku takkan membahasnya lagi. Mari tidur. Opa duluan saja, aku ingin berganti pakaian dulu. Jawab Amelia. Pakai lingerie dong, pinta Smith dengan nada manjanya. Di sini mana ada lingerie, Opa? Ada kok. Smith bangkit dari duduknya dan berjalan ke arah ruangan ganti mewahnya. Sini Bay, Smith melambaikan tangannya sebagai isyarat agar sang istri mendekat. Amelia menurut dan berjalan menghampiri sang suami yang wajahnya tertutup pintu kayu yang dia buka, entah ada apa di dalamnya. Lihat Bay, Smith menunjukkan begitu banyak dan model pakaian dinas wanita di malam hari, dengan bermacam warna yang menggoda. Banyak banget ini. Kamu kolektor pakaian dinas ya? Tanya Amelia menyelidik. Hahaha, enggak dong Bay. Ini hadiah dari Bibi Rose buat pernikahan kita kemarin. Sebanyak ini Opa? Aku tak yakin apa Bibi Rose menghadiahkan pakaian dinas sebanyak ini. Ucap Amelia heran, pakaian malam sebanyak ini dari satu orang. Rugi bandar. Ada beberapa memang yang aku beli buat kamu Bay. Tapi Bibi Rose malah beli sebanyak ini. Tahu begitu aku gak beli. Mau perang lagi gitu malam ini? Ya kalau boleh, aku sih oke-oke aja. Jawab Smith santai. Amelia mencebikkan bibirnya, pria di depannya sangat kecanduan dengan tubuhnya. Ya udah, telanjang aja langsung yuk, gak usah pakai pakaian dinas, nanti juga dibuka. Tapi kan biar. Mau apa enggak? Mau dong baby. Jawab Smith. Cepetan, keburu ngantuk. Ketus Amelia, lalu berjalan mendahului Smith yang sedang menutup pintu yang berisi puluhan setel pakaian dinas istri di malam hari. Smith melotot saat melihat pakaian Amelia yang sudah teronggok mengenaskan di lantai, sedangkan istrinya itu tengah berbaring dengan kaki yang dia angkat. Panas nih, kok tiba-tiba gerah ya? Amelia tersenyum melihat ekspresi sang suami. Biarkan saja pria itu puas memandang dan menikmati tubuhnya, ini sudah kewajibannya dari awal menjalin hubungan dengan Smith. Smith merangkak menaiki ranjang, dia segera menyerang bibir sang istri yang sudah dipoles lipstik merah. Di apartemen, Roy masih belum mendapat kesejahteraan untuk sang pisang tanduk berurat itu. Rena tak mau memberinya jatah malam sebelum statusnya jelas dan Roy bisa menyelesaikan masalahnya dengan sang mantan, Rizka. Rena hanya berdeham sebagai jawaban. Mulutnya fokus mengunyah keripik sambil menonton drama Korea di laptop milik Roy. Rengek Roy manja, membuat Rena jengah. Sudah 2 hari ini pisang tanduk itu berpuasa, tapi ekspresi Roy terlalu berlebihan menurutnya. Baru 2 hari, bukan 2 bulan atau 2 tahun. Nih, Rena malah memberikan bungkusan keripiknya ke arah Roy. Pengen masuk lubang yang, bukan mau ngemil. Lubang apa? Lubang buaya? Sana ke makam pahlawan. Yang, gak ada ya jatah-jatah malam, sebelum kamu bisa bertindak tegas sebagai laki-laki. Ketus Rena. Bentar aja yang, 1 kali keluar. Rena mendelikan matanya sebal. Gak ada, sana tidur. Pengen yang, aku gak bakal bisa tidur sebelum pisang aku masuk sarangnya dulu.
Ya udah terserah, gak usah tidur sekalian. Rena menutup laptopnya dan pergi meninggalkan Roy yang masih memasang wajah menggemaskannya. Yang, tak ada jawaban. Haduh, puasa lagi kita. Sabar ya, Roy mengelus pisangnya yang sudah berdiri dengan pelan. Nasib-nasib, punya cewek tetap aja main sabun. Gerutu Roy lalu pergi ke kamar mandi untuk bersolo karir. Roy masuk ke dalam kamarnya dengan rambut kelimis dan pakaian santainya, bisa ditebak dia habis apa di kamar mandi selain mandi. Dia melihat Rena sudah tertidur dengan selimut tebal yang menutupi seluruh tubuhnya, kecuali wajahnya. Andai saja dia memberiku jatah pasti akan terasa lebih menyenangkan melihatnya tertidur setelah kelelahan melayaniku. Ini semua gara-gara Rizka, kenapa wanita itu harus muncul lagi setelah sekian abad menghilang bak di telan dinosaurus. Biang rusuh, gerutu Roy, dia mengusap pelan pipi gembul Rena. Sudah 1 minggu ini selera makan sang kekasih meningkat, bahkan dia mampu menghabiskan 3 porsi bakso plus sate sendirian, menakjubkan. Makanya tak heran kalau pipinya terlihat gembul sekarang, makannya saja banyak. Tapi semua itu tak masalah, asalkan Rena sehat dan bahagia, itu saja sudah cukup untuk Roy. Roy menyunggingkan senyumannya, entah apa yang membuatnya begitu tergila-gila dengan gadis barbar seperti Rena. Dia membaringkan tubuhnya di belakang sang gadis, karena saat ini Rena tidur miring ke kiri. Roy melingkarkan tangannya di perut rata kekasihnya, posisi yang sangat nyaman bagi Roy bisa memeluk tubuh Rena, meskipun dari belakang. Selamat tidur kekasih kesayangan, semoga mimpi indah, selamat malam aku mencintaimu. Ucap Roy, sebelum kesadarannya hilang dan terlelap. Pagi harinya, Rena terbangun lebih dulu. Dia melepaskan tangan kekar yang melingkar ketat di perutnya dengan perlahan, hari ini dia kembali masuk kerja, begitupun dengan sang pria yang mulai ngantor lagi. Setelah berhasil memindahkan tangan Roy dari perutnya, dia pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka, lalu pergi ke ruangan ganti untuk menyiapkan segala keperluan sang kekasih untuk memulai kembali aktivitasnya. Setelah selesai menyiapkannya, Rena pergi ke dapur untuk membuat sarapan. Roy sangat suka sarapan sereal gandum dengan susu dan secangkir kopi hitam. Aku hias pakai buah biar menarik aja, siapa tahu dia jadi lebih semangat kerja. Rena menaruh beberapa irisan buah raspberry kesukaan Roy di serealnya, menatanya dengan cantik. Selesai, terlihat sangat menggugah selera. Gumam Rena, dia melepas apronnya dan kembali ke kamar untuk membangunkan sang kekasih yang pasti masih ngorok di ranjang. Roy sangat kebo, jika sudah tidur dia akan sangat sulit dibangunkan meskipun diguyur air 1 ember, dan Rena punya trik sendiri untuk membangunkan pria itu. Rena membuka pintu kamar mereka, benar saja Roy masih tertidur dengan posisi telungkup tanpa menggunakan baju, padahal tadi malam Roy memakai bajunya, tapi pagi ini dia tak lagi memakainya, bahkan bajunya itu terlihat teronggok mengenaskan di lantai. Rena mengambil pakaian itu dan meletakkannya di keranjang cucian kotor. Dia memulai triknya untuk membuat Roy bangun dari tidur lelapnya itu. Dia meremas pisang yang terasa kenyal itu, mengusapnya lembut hingga membuatnya menegang. Bagus, membangunkan pria kebo memang harus dari bawah dulu. Gumam Rena dengan senyum liciknya. Rena terus melancarkan aksinya, hingga Roy membuka kedua matanya karena tak tahan dengan sentuhan di area pribadinya. Sayang, rengek Roy, sambil mengucek kedua matanya. Iya, bangun yuk udah pagi. Kan harus masuk kantor hari ini. Rena berucap seolah tak punya salah apa-apa, padahal Roy sudah dibuat panas dingin pagi-pagi. Enak aja, kesini kau gadis nakal. Roy menarik tangan Rena hingga membuat gadis itu terjatuh menindih tubuh Roy. Mau apa Gak ada jatah pagi atau malam, sebelum kamu selesaikan masalah kamu sama Rizka. Tegas Rena, yang lagi-lagi membuat semangat Roy redup. Yang, apa gak bisa kamu ngasih aku penyemangat sebelum kerja? Gak ada, bangun terus sarapan. Aku mau ganti baju. Rena bangkit dari tubuh Roy dan pergi ke ruang ganti.
Roy menatap punggung Rena yang menghilang di balik pintu ruang ganti dengan nanar, lagi-lagi hasratnya tak dapat tersalurkan hanya karena masalahnya dengan Rizka belum selesai. Sabar ya, pagi ini kita main sabun aja. Gumam Roy saat menatap bagian bawahnya yang sudah menegang karena dimainkan Rena tadi. Dasar, tak bertanggung jawab. Miris sekali nasibku ini. Roy berjalan gontai ke arah kamar mandi, sungguh dia sangat tersiksa. Seatap dengan gadis yang dia cintai, tapi tak bisa menyentuhnya. Roy berangkat duluan tanpa Rena, karena dia tak enak jika harus membawa kekasihnya satu mobil bersama sang tuan muda yang saat ini masih di mansion besar. Rena berdiri di halte bus dengan seragam rapi, tas selempang merah pemberian Amelia dan rambut yang dia cepol. Tak lama, bus datang dan Rena segera menaiki bus itu sebelum kembali melaju, meski harus berdesak-desakan, tapi lebih baik daripada harus terkena semprot tuan muda yang kini jadi suami sahabatnya sendiri. Rena memakai maskernya, mana tahan dia dengan bau asap rokok yang menguar di dalam bus tanpa AC ini. Hingga tatapan matanya tak sengaja melihat seorang ibu hamil yang berdiri dengan ekspresi tak nyaman karena perutnya sudah sangat besar. "Permisi Pak, bisakah Bapak berdiri dan membiarkan ibu itu duduk di sini? Kasihan, dia sedang hamil besar." Ucap Rena meminta izin pada seorang laki-laki parubaya dengan kepala plontos dan perut yang buncit. Siapa cepat dia dapat, wanita itu kalah cepat denganku. Jadi biarkan aku duduk, aku juga bayar di sini. Ketus pria itu. Mendengar jawaban pria itu membuat Rena geram, di mana rasa pedulinya sebagai sesama manusia yang sama lahir dari rahim wanita. Sepertinya ibumu gagal mendidikmu menjadi seorang manusia. Cetus Rena, hingga membuat pria itu menoleh dengan tatapan tajamnya. Apa maksudmu gadis kecil? Kau masih punya ibu? Apa kau lupa kau lahir dari rahim seorang wanita? Apa ibumu tak pernah mengajarkan untuk menghargai wanita, walau tak mengenalnya? Tanya Rena. Sudahlah nak, Bibi tak apa-apa. Hanya sedikit pegal saja. Bibi harus mendapatkan hak Bibi sebagai perempuan. Jawab Rena tegas. Aku takkan pernah meninggalkan tempat dudukku. Kekeh pria itu. Omo, apa kau juga sedang hamil tuan? Lihat perutmu, buncit seperti wanita hamil. Pria itu melirik ke arah perutnya yang memang buncit, bahkan kancing kemejanya nampak terbuka, pasti sebentar lagi kancingnya melompat dari tempatnya. Hei, lihatlah dia pria yang sedang hamil tua dan tak mau mengalah pada seorang wanita yang hamil juga. Sontak saja seluruh penumpang melirik ke arah belakang dengan tatapan tajam pada pria yang tak mau mengalah itu. Wajah pria itu nampak memerah karena malu dan memutuskan turun di halte depan. Mau kemana nyonya? Katanya tak akan meninggalkan tempat dudukmu. Tanya Rena dengan senyum sinisnya. Pria itu pergi tanpa melirik ke belakang membuat Rena merasa lucu dengan ekspresi kesal pria itu. Katakanlah dia tak sopan, tapi niatnya baik ingin membantu ibu hamil yang nampak kelelahan berdiri, tapi semua orang tak peduli awalnya. Mereka bersikap cuek meski berkali-kali ibu itu oleng ke samping saat bus melewati belokan. Silahkan Bibi, duduk dengan nyaman. Terima kasih nak. Sama-sama Bi, sudah berapa bulan? Tanya Rena ramah. Sudah bulannya nak. Ini mau ke rumah sakit ngecek kapan HPL-nya. Jelas ibu muda itu. Benarkah? Wah, semoga selamat dan lancar jika sudah waktunya ya Bi. Terima kasih nak, kamu sendiri sudah menikah. Belum Bi, jawab Rena apa adanya. Bibi doakan semoga kamu mendapatkan jodoh yang baik, bertanggung jawab dan tegas ya nak. Bibi sangat berterima kasih atas bantuan kamu tadi, terima kasih sekali lagi. Sudah tugas saya Bi, saya juga perempuan. Terima kasih juga atas doanya. Setelah obrolan singkat itu keduanya diam,
hingga Rena turun dari bus yang sudah sampai di tempatnya bekerja. Saya duluan ya, Bi, hati-hati dan semoga sehat selalu. Semangat kerjanya ya nak, teriaknya dan dibalas senyuman manis oleh Rena. Semoga kebaikanmu dibalas dengan berkali-kali kebaikan nak. Doa ibu itu dalam hati, mungkin kalau tak ada gadis itu sampai saat ini dia masih berdiri terombang-ambing saat bus melewati belokan.